Nah, saya itu setiap hari melihat sosmed, entah itu YouTube, TikTok, atau Instagram, Mas Wahyu. Saya melihat kehidupan artis-artis itu yang mungkin setiap hari liburan ke luar negeri, ataupun kemanapun shopping, atau bermain sama putranya ya, anak-anaknya, semisal kayak salah satu artis kayak Raffi Ahmad, dan setiap hari kehidupannya diekspos gitu ya Mas Wahyu. Menurut saya, yang ada di bayangan saya seolah-olah kayak kita jalan-jalan ke luar negeri, terus shopping, bisa shopping setiap hari. Menurut saya itu, wah, kalau saya bisa sama seperti artis-artis itu, kayaknya hidup saya akan bahagia banget ya Mas Wahyu. Sampai orang-orang itu, teman-teman, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang juga mengalami ya kayak gini, sampai menghalalkan segala cara mungkin untuk mengejar hidup yang seperti itu Mas Wahyu, apa ya, mencari kebahagiaan yang kayak tadi, sampai rela berhutang untuk mengejar, mungkin berhutang untuk fashion ya Mas Wahyu, kayak beli iPhone mungkin, atau beli barang-barang branded untuk mengejar kehidupan yang seperti kayak artis tadi Mas Wahyu. Nah, menurut Mas Wahyu, ukuran kebahagiaan itu seperti apa ya kalau menurut Mas Wahyu? Atau bahagia itu apa gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, makanya tadi kan Mas Wahyu sempat singgung ya, sempat bahas ya, di videonya Mas Wahyu yang sebelumnya ya, bahwa kebahagiaan itu yang tahu hanya orang yang merasakannya atau orang yang menjalani kehidupan tersebut, Mas Yahya. Ya. Jadi makanya masuk di dalam hakikat kehidupan, maka kita akan paham bahagia yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Karena kembali lagi, setiap orang mempunyai cara yang berbeda-beda Mas Yahya di dalam mengekspresikan kebahagiaannya. Ya. Nah, jadi tolak ukurnya sebetulnya orang bahagia itu adalah orang yang mampu bersyukur atas seluruh unsur kehidupan yang sudah dijalaninya, yang sudah dimilikinya, ya, tentunya atas dasar pikiran dan juga batin yang tenang, Mas Yahya. Nah, ini kan tentu setiap orang berbeda-beda. Ya. Kita melihat, mungkin Mas Yahya melihat sosok artis kehidupan glamor, setiap hari mungkin ke luar negeri, begini, begitu, begini, begitu, seolah-olah itu semua adalah kebahagiaan yang luar biasa, bahkan kita ingin seperti mereka, kan begitu. Betul. Padahal bisa jadi si artis tersebut atau orang yang menjalani kehidupan glamor tersebut nggak bahagia sepenuhnya, Mas Yahya. Mungkin cuma kan di konten aja ya gitu Mas Yahya. Iya, lebih tepatnya hanya ekspresi saja, ya. Luapan ekspresi daripada pola pikir. Jadi cara mewujudkannya berbeda-beda, Mas Yahya. Ya. Nah, kalau sejatinya yang sesungguhnya apakah itu benar-benar, belum tentu. Bisa jadi capek, bisa jadi stres tingkat tinggi. Karena apa, kalau nggak dilakukan ini masa iya terus, mohon maaf, mungkin hanya berdiam diri di rumah dan lain sebagainya, dengan segala kepenatan yang ada, Mas Yahya, dengan segala kesibukan yang dijalaninya. Nah, kita juga sama, Mas Yahya. Makanya manusia ini punya rasa, sehingga yang menjalani hidup ini supaya rasanya itu bisa sesuai dengan yang diinginkan, itu kan kembali kepada manusianya, kepada orangnya, Mas Yahya. Merasa puas enggak, merasa seneng atau enggak. Seneng itu tentunya yang benar-benar seneng adalah yang memang benar-benar lepas, Mas Yahya, enggak ada beban. Nah, saya bilang setiap orang berbeda-beda. Apa yang baik menurut saya belum tentu menurut Mas Yahya. Bener enggak? Betul. Memang ini Mas Wahyu, apa,
mungkin dari teman-teman melihat saya itu kok wah hidupnya enak gitu, gak ada beban, stres. Padahal sebenarnya ya stres ada ya Mas Bayu. Iya kan normal Mas Ya ya. orang-orang melihatnya kita bahagia, padahal Sama. aslinya ya Nah, cuman bedanya adalah sesuai dengan porsi masing-masing Mas ya, di dalam menyikapi kehidupannya. Jadi baik menurut saya belum tentu menurut Mas Yahya atau menurut teman-teman. Indah atau bagus menurut saya juga belum tentu menurut Mas Yahya atau menurut teman-teman. Saya kasih contoh sedikit saja. Bahkan kita minum kopi yang sama, Mas Yahya, ya, kopi yang sama, ya, kopi yang sama. Ketika itu sudah dituang di dalam gelas, ditaruh, dan saya minum. Menurut saya, padahal sama, karena yang meracik ya satu orang, ya jadi satu wadah ini dan dibagi-bagi. Berarti kan sama, bahan bakunya sama semua, takarannya sama. Tapi ketika saya minum, saya merasa bahwa kopi yang saya minum ini condong pahit. Tapi bisa jadi menurut Mas Yahya itu tidak sama. Mungkin menurut Mas Yahya manis merasa ya mungkin ya. lebih manis Ya, atau pahitnya kurang. Dan menurut orang lain lagi, bisa jadi merasa bahwa kopinya sudah pas, sudah nikmat sekali, sudah mantap. Nah inilah, ya, hal yang sama saja menurut kita bisa berbeda-beda, apalagi hal yang berbeda-beda. Makanya kalau dikembalikan Mas Yahya, kalau jenengan ingin bisa menikmati hidup, yang balik lagi tolak ukurnya ada di diri sendiri Mas Yahya. Makanya, untuk petani, dia merasa senang, merasa bahagia ketika dia sambil bekerja di ladang, menggarap sawahnya, menggarap pertaniannya, sambil makan biarpun hanya dengan ikan asin, tapi dia merasa bahwa itu adalah kebahagiaan yang luar biasa karena dia masih bisa menikmati hidup, menikmati makanan itu Mas Yahya. Nah, berbeda lagi dengan Mas Yahya. Bisa jadi menurut Mas Yahya, waduh kok sengsara sekali ya petani itu ya. Makan di sawah, pekerjanya berat sekali, panas-panasan, hasilnya juga belum tentu. Itu kan menurut Mas Yahya. Menurut petaninya berbeda. Nah, hal yang sama pula ketika kita melihat orang lain Mas Yahya. Sepertinya hidupnya enak, glamor, mewah. Tapi belum tentu orang tersebut merasakan hal yang sama seperti yang Mas Yahya rasakan. Betul. Gitu loh Mas Yahya. Jadi ya ini sebetulnya kembali lagi, kalau kita paham hakikat kehidupan kita, bahwa hidup ini hanya tentang rasa syukur, di mana ketika kita mampu bersyukur, ya, kita mampu kembali sadar bahwa hidup ini hanyalah sebuah perjalanan, maka apapun bisa kita temui, baik, buruk, enak, tidak, jalan yang mulus, jalan yang berliku, jalan yang bergelombang, semuanya ketika kita mampu melewatinya itu dengan baik, tentunya atas dasar apa bisa melewati itu semua dengan baik? Ya atas dasar kita mampu bersyukur dengan ketenangan daripada pola pikir dan juga ketenangan daripada jiwa kita. Saya rasa itu Mas ya. Sesimpel itu sebetulnya, tapi kan penjabarannya setiap orang berbeda-beda ya, lebih-lebih di dalam perwujudannya setiap orang tentunya berbeda-beda. Jadi tolak ukurnya ada di pribadi masing-masing. Mampu bersyukur atas segala kehidupan yang sudah dijalaninya atau tidak. Jadi sebetulnya baik buruk ya itu wajib kita syukuri Mas ya. Enak enggak enak wajib sekali kita syukuri. Semua orang sama Mas ya. Saya sendiri aja kadang begini. Saya itu pengen tidur siang loh Mas ya. Padahal saya ini tidak punya pekerjaan apa-apa ya, mohon maaf, saya juga bukan pegawai, saya bukan, intinya saya tidak, semua tergantung saya, remnya, kontrolnya ada di pribadi saya sendiri. Nah, tapi kadang saya itu pengen tidur siang itu tidak bisa, padahal yang salah siapa? Yang salah sebetulnya saya sendiri Mas ya. Saya sendiri. Kenapa saya sampai tidak punya waktu? Karena waktu itu ada dan tidak ada juga karena saya. Gitu loh Mas ya. Jadi kadang ya memang repot ya Mas. Rumit ya. yang Kadang ketika saya berusaha untuk bersyukur, saya sadar, saya kembali. Iya ya mumpung aku masih dikasih hidup, ngapain aku harus bingung, pengen tidur aja. Nanti kalau sudah mati sudah tidur selamanya. Tidak selamanya. Ya akhirnya dari situ saya nggak jadi beban Mas ya. Dinikmati aja ya. Saya nikmati, fleksibel saja. Makanya untuk teman-teman juga fleksibel saja sudah.
jika memang bisa dijalani, memang mampu ya sudah dilakukan, tidak mampu ya udah santai dulu. Jangan dipaksakan. Istilahnya seperti kita naik kendaraan. Kalau kita lagi lewat tanjakan, ya perlu kita tambah gasnya Mas ya. Iya. Kalau kita lagi lewat turunan atau lewat jalan yang berlubang, yang bergelombang, perlu kita rem. Jadi ada kalanya, kapan kita ngegas, kapan kita ngurangi gas, dan kapan kita menggunakan rem kita. Simpel kan Mas Yahya? Jadi balik lagi ke sana. Yang penting apa? Perjalanan ini bisa selamat sampai di tujuan. Itu poinnya dari kehidupan ini. Itu Mas Yahya. Tapi susah buat ini. Ya, susah dan tidak kan balik lagi. Tergantung kita sendiri. Tergantung kita Ya, sendiri. betul. Semua tergantung kita. Ya, sesederhana itu hidup ini. Ngapain harus dibikin ribet? Ingin ini, ingin itu, bisa ini, bisa itu. Biarpun memang ya hidup ini ada kebutuhan di dalamnya. Nah, tapi kebutuhan ini yang menuntut sebetulnya siapa yang minta kebutuhan? Ya kita sendiri. Mas Wahyu butuh, saya ingin baju. Lah, baju itu sebetulnya kalau kita paham hakikatnya, mau baju jelek, mau baju bagus, mau harga berapapun, harga murah, harga termahal, apa bedanya Mas Yahya? Balik lagi tergantung kita. Kan begitu. Ya. Makanya ukuran orang kaya dan ukuran orang miskin itu buat Mas Wahyu tidak ada. Tergantung pribadinya masing-masing. Itu sih kalau masalah orang menilai begini begitu, ya memang manusia itu bisanya cuman menilai. Seperti itu. Iya. Gitu loh. Karena apa? Karena ada rasa. Yang punya rasa ini kan manusia. Ya kan, apakah itu penting? Ya bisa penting, bisa enggak. Makanya kalau kita fleksibel, bisa seimbangkan itu, maka kita enggak akan sampai kita ini salah di dalam melangkah atau mengambil sebuah keputusan untuk kita menjalani hidup ini Mas Yahya.